Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ferinda Anjani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 23 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, Kaisang diam-diam urus surat syarat maju Pilgub Jawa Tengah. Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Media asing soroti keberhasilan demo tolak RUU Pilkada, singgung upaya Jokowi bangun dinasti politik. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Alam Ganjar turun gunung, demo tolak RUU Pilkada di Solo, mahasiswa bakar boneka pocong Jokowi. Dikonfirmasi pada Kamis 22 Agustus 2024, Alam Ganjar mengungkap alasan dirinya ikut aksi unjuk rasa. Diakuinya, ia ikut resah terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat netral dan mengikat, namun justru terancam dianulir DPR RI. Diketahui Alam sendiri mengikuti aksi demonstrasi di sekitar titik 0 KM Yogyakarta. Dikutip dari Kompas.com, Alam menyebut aksinya bersama rombongan mahasiswa atas inisiatifnya sendiri. Dia juga membantah disuruh oleh orang tuanya untuk ikut demo. Sementara aksi demo juga dilakukan di Solo. Masa mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak RUU Pilkada membakar boneka pocong bergambar wajah Presiden Jokowi di depan Balai Kota. Presiden BEM UNS Agung Luki Pradita mengungkapkan boneka tersebut merupakan simbol matinya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Dikutip dari tribunsolo.com, selain membakar boneka pocong, massa juga menggemakan pulangkan Jokowi. Massa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan ini pun sempat melakukan aksi jalan mundur dari perempatan Geladak menuju depan Balai Kota. Setelah gelombang demonstrasi terjadi di sejumlah wilayah, DPR akhirnya batal mengesahkan RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pendaftaran Pilkada sesuai dengan putusan MK. Sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Batuk uang ini, batuk uang ini. Gegara sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Warga Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta berinisial RVH 37 tahun tega menghabisi nyawa rekannya lantaran ditagih utang. Kasat Reskrim Polres Purworejo,
AKP Catur Agus Yudo Praseno, menjelaskan pelaku melakukan perbuatannya terhadap rekannya K37 tahun yang juga asal Kelurahan Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Penyebab pembunuhan yaitu pelaku sakit hati karena ditagih uang oleh istri korban, ujarnya Rabu, 21 Agustus 2024. Catur menambahkan kejadian itu bermula saat keduanya pergi ke Purworejo. Keduanya sempat minum minuman keras di salah satu pekarangan warga tepatnya di Kecamatan Purwodadi Purworejo. Korban dan pelaku sempat cekcok dan akhirnya terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. Melansir beberapa sumber, usai membunuh korban, pelaku sempat kabur namun berhasil dikejar dan ditangkap di area persawahan. Korban ditemukan warga sekitar pukul 16 WIB dengan bekas luka sabetan senjata tajam di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu, salah satu warga melapor ke pihak kepolisian. Mendapatkan informasi kejadian tersebut, polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Polres datang ke lokasi bersama Polsek Purwodadi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Batu uang ini. Nah, batu uang ini. Nasib pilu nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Nasib pilu Nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga, harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Pilu nasib Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Padahal ia harusnya bisa mendapatkan 2,8 miliar rupiah karena terkena proyek underpass. Kisah pilu seorang nenek yang bingung rumahnya tiba-tiba diklaim menjadi milik tetangga. Nenek itu bernama Sumiati yang tinggal di Jalan Jemur Gayungan Gang Ino 6 RT 1 RW 03, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Diketahui, rumah yang ia tempat itu terkena proyek underpass Pemkot Surabaya. Wanita berusia 60 tahun itu mengaku tidak memegang surat kepemilikan rumah. Menurutnya, surat rumahnya diambil oleh tetangganya yaitu W yang kini tinggal di Sidoarjo. Sumiati tidak ingat secara pasti kapan surat itu berpindah tangan. Akan tetapi, yang ia ingat surat rumahnya diambil tahun 2019. Saat itu, Sumiati mengaku tidak curiga karena bertetangga dengan W sejak masih kecil dan pernah tinggal di kampung yang sama. Terlebih saat itu suami Sumiati sudah meninggal dunia sehingga tidak ada yang ia ajak diskusi mengenai surat tanah tersebut. Namun kini W telah pindah ke Sidoarjo setelah rumahnya menjadi bagian dari Jalaan Frontage Ahmad Yani. Pada tahun 2019, proyek underpass dari Pemkot Surabaya akhirnya sampai ke telinga Sumiati dan W. Ada 23 rumah, termasuk rumah Sumiati, yang akan terdampak proyek tersebut. Diketahui, rumah Sumiati berukuran 119 meter persegi, akan diganti dengan nilai 2,8 miliar rupiah. Sumiati pun diberitahu oleh W bahwa rumah yang ia tempati hanya numpang karena suratnya atas nama W. Padahal rumah yang tak tempati itu warisan dari orang tua. Orang tua Sumiati sendiri menerima rumah tersebut dari kakek neneknya, Martini dan Mat Ngali, terangnya. Warga kemudian diminta untuk menandatangani appraisal di Pemkot Surabaya. Saat itu W dan suaminya, A datang menjemput Sumiati dengan menggunakan mobil. Mereka kemudian pulang bersama setelah urusan di Pemkot selesai. Dalam perjalanan pulang, W meminta Sumiati untuk menyerahkan dokumen appraisal dengan alasan akan diurus penetapan waris. Sekarang, Sumiati merasa frustasi karena ketika ia meminta kembali surat rumahnya, namun hanya fotokopi yang diberikan. Sementara surat asli masih dibawa oleh tetangganya. DPR batal sahkan RUU Pilkada dan pakai putusan MK. Apakah langkah Kaisang menuju Pilgub Jawa Tengah terhenti? Kutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Hal ini berimplikasi ke langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep. Pasalnya aturan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada tahun 2024 merujuk pada hasil putusan MK nomor 60 dan 70. Sementara putusan 70 menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan calon
calon kepala daerah. Artinya langkah Kaisang terhenti yang gencar diisukan melenggang ke Pilgub Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan Kaisang belum genap 30 tahun saat pendaftaran pilkada pada 27 Agustus dan penetapan pada 22 September. Namun Kaisang masih bisa maju dalam pemilihan wali kota atau pemilihan bupati. Pasalnya syarat usia untuk maju wali kota atau bupati adalah 25 tahun. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 23 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, Kaisang diam-diam urus surat syarat maju Pilgub Jawa Tengah. Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Media asing soroti keberhasilan demo tolak RUU Pilkada, singgung upaya Jokowi bangun dinasti politik. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Alam Ganjar turun gunung, demo tolak RUU Pilkada di Solo, mahasiswa bakar boneka pocong Jokowi. Dikonfirmasi pada Kamis 22 Agustus 2024, Alam Ganjar mengungkap alasan dirinya ikut aksi unjuk rasa. Diakuinya, ia ikut resah terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat netral dan mengikat, namun justru terancam dianulir DPR RI. Diketahui Alam sendiri mengikuti aksi demonstrasi di sekitar titik 0 KM Yogyakarta. Dikutip dari Kompas.com, Alam menyebut aksinya bersama rombongan mahasiswa atas inisiatifnya sendiri. Dia juga membantah disuruh oleh orang tuanya untuk ikut demo. Sementara aksi demo juga dilakukan di Solo. Masa mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak RUU Pilkada membakar boneka pocong bergambar wajah Presiden Jokowi di depan Balai Kota.
Presiden BEM UNS Agung Luki Pradita mengungkapkan boneka tersebut merupakan simbol matinya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Dikutip dari tribunsolo.com, selain membakar boneka pocong, massa juga menggemakan "Pulangkan Jokowi". Massa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan ini pun sempat melakukan aksi jalan mundur dari perempatan Keladak menuju depan Balai Kota. Setelah gelombang demonstrasi terjadi di sejumlah wilayah, DPR akhirnya batal mengesahkan RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut pendaftaran pilkada sesuai dengan putusan MK. Sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Batuk uang ni. Batuk uang ni. Gegara sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Warga Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta berinisial RVH 37 tahun tega menghabisi nyawa rekannya lantaran ditagih utang. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno, menjelaskan pelaku melakukan perbuatannya terhadap rekannya K37 tahun yang juga asal Kelurahan Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Penyebab pembunuhan yaitu pelaku sakit hati karena ditagih uang oleh istri korban, ujarnya Rabu, 21 Agustus 2024. Catur menambahkan kejadian itu bermula saat keduanya pergi ke Purworejo. Keduanya sempat minum minuman keras di salah satu pekarangan warga tepatnya di Kecamatan Purwodadi Purworejo. Korban dan pelaku sempat cekcok dan akhirnya terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. Melansir beberapa sumber, usai membunuh korban, pelaku sempat kabur namun berhasil dikejar dan ditangkap di area persawahan. Korban ditemukan warga sekitar pukul 16 WIB dengan bekas luka sabetan senjata tajam di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu, salah satu warga melapor ke pihak kepolisian. Mendapatkan informasi kejadian tersebut, polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Polres datang ke lokasi bersama Polsek Purwodadi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Batuk uang ni. Batuk uang ni. Nasib pilu nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Nasib pilu nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga, harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Pilu nasib Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Padahal ia harusnya bisa mendapatkan 2,8 miliar rupiah karena terkena proyek underpass. Kisah pilu seorang nenek yang bingung rumahnya tiba-tiba diklaim menjadi milik tetangga. Nenek itu bernama Sumiati yang tinggal di Jalan Jemur Gayungan Gang Ino 6 RT 1 RW 03, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Diketahui, rumah yang ia tempat itu terkena proyek underpass Pemkot Surabaya. Wanita berusia 60 tahun itu mengaku tidak memegang surat kepemilikan rumah. Menurutnya, surat rumahnya diambil oleh tetangganya yaitu W yang kini tinggal di Sidoarjo. Sumiati tidak ingat secara pasti kapan surat itu berpindah tangan. Akan tetapi, yang ia ingat surat rumahnya diambil tahun 2019. Saat itu, Sumiati mengaku tidak curiga karena bertetangga dengan W sejak masih kecil dan pernah tinggal di kampung yang sama. Terlebih saat itu suami Sumiati sudah meninggal dunia sehingga tidak ada yang ia ajak diskusi mengenai surat tanah tersebut. Namun kini W telah pindah ke Sidoarjo setelah rumahnya menjadi bagian dari Jalaan Frontage Ahmad Yani. Pada tahun 2019, proyek underpass dari Pemkot Surabaya akhirnya sampai ke telinga Sumiati dan W. Ada 23 rumah, termasuk rumah Sumiati, yang akan terdampak proyek tersebut. Diketahui, rumah Sumiati berukuran 119 meter persegi, akan diganti dengan nilai 2,8 miliar rupiah. Sumiati pun diberitahu oleh W bahwa rumah yang ia tempati hanya numpang karena suratnya atas nama W. Padahal rumah yang tak tempati itu warisan dari orang tua. Orang tua Sumiati sendiri menerima rumah tersebut dari kakek neneknya, Martini dan Mat Ngali, terangnya. Warga kemudian diminta untuk menandatangani appraisal di Pemkot Surabaya. Saat itu W dan suaminya
A datang menjemput Sumiati dengan menggunakan mobil. Mereka kemudian pulang bersama setelah urusan di Pemkot selesai. Dalam perjalanan pulang, W meminta Sumiati untuk menyerahkan dokumen appraisal dengan alasan akan diurus penetapan waris. Sekarang, Sumiati merasa frustasi karena ketika ia meminta kembali surat rumahnya, namun hanya fotokopi yang diberikan. Sementara surat asli masih dibawa oleh tetangganya. DPR batal sahkan RUU Pilkada dan pakai putusan MK. Apakah langkah Kaisang menuju Pilgub Jawa Tengah terhenti? Kutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Hal ini berimplikasi ke langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep. Pasalnya, aturan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada tahun 2024 merujuk pada hasil putusan MK nomor 60 dan 70. Sementara putusan 70 menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan calon kepala daerah. Artinya langkah Kaisang terhenti yang gencar diisukan melenggang ke Pilgub Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan Kaisang belum genap 30 tahun saat pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus dan penetapan pada 22 September. Namun Kaisang masih bisa maju dalam pemilihan wali kota atau pemilihan bupati. Pasalnya syarat usia untuk maju wali kota atau bupati adalah 25 tahun. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Poko TV, edisi Jumat 23 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, Kaisang diam-diam urus surat syarat maju Pilgub Jawa Tengah. Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketika surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Media asing soroti keberhasilan demo tolak RUU Pilkada, singgung upaya Jokowi bangun dinasti politik. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme.
Alam Ganjar turun gunung, demo tolak RUU Pilkada di Solo, mahasiswa bakar boneka pocong Jokowi. Dikonfirmasi pada Kamis 22 Agustus 2024, Alam Ganjar mengungkap alasan dirinya ikut aksi unjuk rasa. Diakuinya, ia ikut resah terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat netral dan mengikat, namun justru terancam dianulir DPR RI. Diketahui Alam sendiri mengikuti aksi demonstrasi di sekitar titik 0 KM Yogyakarta. Dikutip dari Kompas.com, Alam menyebut aksinya bersama rombongan mahasiswa atas inisiatifnya sendiri. Dia juga membantah disuruh oleh orang tuanya untuk ikut demo. Sementara aksi demo juga dilakukan di Solo. Masa mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak RUU Pilkada membakar boneka pocong bergambar wajah Presiden Jokowi di depan Balai Kota. Presiden BEM UNS Agung Luki Pradita mengungkapkan boneka tersebut merupakan simbol matinya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Dikutip dari tribunSolo.com, selain membakar boneka pocong, massa juga menggemakan pulangkan Jokowi. Massa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan ini pun sempat melakukan aksi jalan mundur dari perempatan Keladak menuju depan Balai Kota. Setelah gelombang demonstrasi terjadi di sejumlah wilayah, DPR akhirnya batal mengesahkan RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut pendaftaran Pilkada sesuai dengan putusan MK. Sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Bacok uang ini. Nah, bacok uang ini. Gegara sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Warga Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta berinisial RVH 37 tahun tega menghabisi nyawa rekannya lantaran ditagih utang. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno, menjelaskan pelaku melakukan perbuatannya terhadap rekannya K37 tahun yang juga asal Kelurahan Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Penyebab pembunuhan yaitu pelaku sakit hati karena ditagih uang oleh istri korban, ujarnya Rabu, 21 Agustus 2024. Catur menambahkan kejadian itu bermula saat keduanya pergi ke Purworejo. Keduanya sempat minum minuman keras di salah satu pekarangan warga tepatnya di Kecamatan Purwodadi Purworejo. Korban dan pelaku sempat cekcok dan akhirnya terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. Melansir beberapa sumber, usai membunuh korban, pelaku sempat kabur namun berhasil dikejar dan ditangkap di area persawahan. Korban ditemukan warga sekitar pukul 16 WIB dengan bekas luka sabetan senjata tajam di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu, salah satu warga melapor ke pihak kepolisian. Mendapatkan informasi kejadian tersebut, polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Polres datang ke lokasi bersama Polsek Purwodadi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bacok uang ini. Nah, bacok uang ini. Nasib pilu nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Nasib pilu nenek Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga, harusnya bisa dapat 2,8 miliar rupiah. Pilu nasib Sumiati, rumahnya mendadak jadi milik tetangga. Padahal ia harusnya bisa mendapatkan 2,8 miliar rupiah karena terkena proyek underpass. Kisah pilu seorang nenek yang bingung rumahnya tiba-tiba diklaim menjadi milik tetangga. Nenek itu bernama Sumiati yang tinggal di Jalan Jemur Gayungan Gang Ino 6 RT 1 RW 03, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Diketahui, rumah yang ia tempat itu terkena proyek underpass Pemkot Surabaya. Wanita berusia 60 tahun itu mengaku tidak memegang surat kepemilikan rumah. Menurutnya, surat rumahnya diambil oleh tetangganya yaitu W yang kini tinggal di Sidoarjo. Sumiati tidak ingat secara pasti kapan surat itu berpindah tangan. Akan tetapi, yang ia ingat surat rumahnya diambil tahun 2019. Saat itu, Sumiati mengaku tidak curiga karena bertetangga dengan W sejak masih kecil dan pernah tinggal di kampung yang sama. Terlebih saat itu suami Sumiati sudah meninggal dunia sehingga tidak ada yang ia ajak diskusi mengenai surat tanah tersebut.
Namun kini Wekini telah pindah ke Sidoarjo setelah rumahnya menjadi bagian dari Jalaan Frontage Ahmad Yani. Pada tahun 2019, proyek underpass dari Pemkot Surabaya akhirnya sampai ke telinga Sumiati dan W. Ada 23 rumah, termasuk rumah Sumiati, yang akan terdampak proyek tersebut. Diketahui, rumah Sumiati berukuran 119 meter persegi akan diganti dengan nilai 2,8 miliar rupiah. Sumiati pun diberitahu oleh W bahwa rumah yang ia tempati hanya numpang karena suratnya atas nama W. Padahal rumah yang tak tempati itu warisan dari orang tua. Orang tua Sumiati sendiri menerima rumah tersebut dari kakek neneknya, Martini dan Mat Ngali, terangnya. Warga kemudian diminta untuk menandatangani appraisal di Pemkot Surabaya. Saat itu W dan suaminya, A datang menjemput Sumiati dengan menggunakan mobil. Mereka kemudian pulang bersama setelah urusan di Pemkot selesai. Dalam perjalanan pulang, W meminta Sumiati untuk menyerahkan dokumen appraisal dengan alasan akan diurus penetapan waris. Sekarang, Sumiati merasa frustasi karena ketika ia meminta kembali surat rumahnya, namun hanya fotokopi yang diberikan. Sementara surat asli masih dibawa oleh tetangganya. DPR batal sahkan RUU Pilkada dan pakai putusan MK. Apakah langkah Kaisang menuju Pilgub Jawa Tengah terhenti? Kutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Hal ini berimplikasi ke langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep. Pasalnya, aturan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada tahun 2024 merujuk pada hasil putusan MK nomor 60 dan 70. Sementara putusan 70 menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan calon kepala daerah. Artinya langkah Kaisang terhenti yang gencar diisukan melenggang ke Pilgub Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan Kaisang belum genap 30 tahun saat pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus dan penetapan pada 22 September. Namun Kaisang masih bisa maju dalam pemilihan wali kota atau pemilihan bupati. Pasalnya syarat usia untuk maju wali kota atau bupati adalah 25 tahun. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.